Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari Grand Chess Tour Super United Rapid dan Blitz Kroasia yang sudah menyelesaikan sesi rapidnya dan nanti malam selama 2 hari akan berlanjut sesi blitznya dengan format double round robin. Artinya para pemain nanti saling bertemu dan saling bergantian warna buah. Ada 18 babak dalam permainan blitz 3 menit increment 2 detik. Tadi sudah kita melihat permainan Magnus Carlsen lagi kawan pada video tadi siang dan sedikit banyak sudah saya jelaskan mengenai klasemennya. Jadi tak perlu saya ulangi lagi untuk menunjukkan hasil klasemen. Langsung saja ke game yang akan kita otak-atik dari permainan Richard Rapport melawan Konstantin Lupulescu pada game ke-8. Memang game-game dari para pemain yang lain bagus juga untuk sebetulnya bisa kita ulas kawan. Tapi jika dibandingkan dengan permainan Richard Rapport ini, pastinya kalian akan lebih tertarik untuk mengulas permainan Richard Rapport ini. Karena nanti kita akan disuguhkan 2 kali pengorbanan untuk membongkar permainan tertutup. Seperti apa pengorbanannya kawan? Langsung saja Richard Rapport mengawali dengan pion E4. Ada Sicilia defense dimainkan oleh Konstantin Lupulescu. Setelah kuda F3 ada pion E6, variasi Prancis dari pertahanan Sicilia. Dan tidak melanjutkan dengan pion D4, tapi Richard Rapport bermain dengan pion D3. Sekarang bertransposisi ke permainan French defense variasi King's Indian Attack, di mana game ini juga dimainkan oleh Richard Rapport kawan saat menghadapi Caruana pada game pertama. Dan Richard Rapport menang dengan permainan seperti ini. Dan di video itu juga admin sedikit banyak jelaskan mengenai alternatif pembukaannya. Jadi admin tak perlu ulangi lagi di game ini kawan. Bagi kawan-kawan yang belum menonton videonya, nanti di akhir video ada linknya kawan. Permainan berlanjut dengan pengembangan kuda B ke D2, kuda C6, pion G3, berencana Viajento, kelanjutan dalam permainan King's Indian Attack kawan. Kemudian kuda F6 dan saat bertemu dengan Caruana, pion ini sempat didorong. Tapi sekarang menahan diri bermain dengan gajah G2. Setelah gajah E7, rokade, ada benteng E1. Sesegera mungkin dipersiapkan di lajur pusat, lajur E. Menteri keluar ke petak C7, juga persiapan bentengnya segera keluar. Ada pion C3 untuk dukungan pion-pion pusatnya, ataupun juga berikan akses bagi menteri kalau ingin keluar lewat diagonal terang ini. Pion B6 berencana Viajento, di sini menteri E2, gajah B7, dan pion E5 mulai didorong mendapatkan ruang ganggu kuda. Kuda mundur ke D7, kuda F1 berikan jalan bagi gajah segera keluar. Di sini hitam menyiapkan serangan sisi menteri dengan pion B5-nya. Gajah F4, benteng FC8 digeser ke lajur C, kosongkan ruang bagi gajah mungkin di Viajento kawan, ataupun manuver kuda ke F8 ke petak G6. Diketahui oleh Richard Rapport, antisipasi dari Rapport adalah dengan pion H4, tidak memberikan kesempatan kuda manuver, siap diusir kembali dengan pion H5. Menteri D8, di sini kuda 1 naik lagi ke D2. Pion A5 melanjutkan serangan badai pion sisi menteri dihentikan dengan pion A4. Terbuka permainan di sisi menteri dengan pion B pukul pion A4. Diambil balik oleh benteng, ada kuda B6 serang benteng. Benteng mundur kembali ke A1, ada pion didorong lagi. Dukungan bagi manuver kudanya sampai petak B3. Tapi kuda masih kontrol petak B3, tapi tidak dengan Richard Rapport kawan. Tinggalkan petak B3 bermain dengan kuda B1. Kuda A5, kuda A3. Kuda B3 serang benteng, benteng bergeser ke D1, dan di sini kawan, gajah bergerak ke C6, awasi petak terang yaitu petak B5 dari ancaman manuver kuda merupakan pilihan yang bagus juga. Memilih dengan pion C4 dan permainan ditutup dengan pion D4. Kalau sekarang langsung manuver bahayanya seperti ini kawan. Mau diambil oleh menteri ataupun benteng, nanti ada gajah bergerak ke petak A6, pin para perwira putih nanti. Menutup permainan dengan pion D4. Dan jangan sampai kuda ini manuver-manuver kawan, akhirnya langsung disikat oleh Lupulescu. Karena gajah gelap ini termasuk gajah yang jelek kawan. Coba lihat, petak-petak gelap ini sekarang dikontrol semua oleh pion-pion putih. Baik pada diagonal F8 A3 ataupun diagonal D8 H4 ini kawan. Jelek sekali posisi gajah. Oleh karena itu, saat kalian mempunyai perwira yang jelek posisinya, kalau ada kesempatan bertukar, tukarkanlah kawan. Itulah yang dipilih oleh Lupulescu. Gajah ambil kuda A3, diambil balik oleh pion B. Menteri F8 serang pion, dipertahankan dengan menteri A2. Benteng diangkat ke C7. Pion H5 didorong oleh Richard Rapport. Di sini benteng B8, menteri bergeser ke C2. Dengan dukungan kuda kawan, siap mengobrak-abrik baris pertahanan Raja Hitam.
Dan tidak mungkin lagi bermain dengan pion G6, sudah dipersiapkan oleh Richard Rapport dengan pion H5 ini. Di sini pilihan terbaiknya adalah raja bergeser kawan, memberikan tempat bagi menteri untuk menjaga pion, tapi memilih dengan pion H6 kontrol petak G5, memberikan kesempatan Richard Rapport mendorong pion G4. Baru sekarang menteri ambil pion A3, pion G5, menteri kembali mundur ke F8 dan Richard Rapport membuka permainan pion G pukul pion H6. Pion G pukul pion H6. Lajur G sama-sama terbuka bagi kedua raja kawan. Di sini benteng E3, lebih cepat Richard Rapport mengangkat bentengnya memberikan ancaman di lajur G nanti. Menteri G7, raja ke H8 tadi yang terkuat. Ini malah memberikan kesempatan kuda membuka akses bentengnya segera bermain di lajur G. Raja segera bergeser ke F8, benteng G3, menteri mundur ke H8. Dan di sini baru Richard Rapport melakukan pengorbanan kuda F5 langsung diterima oleh pion E. Ada dua opsi kalau ingin melakukan pengorbanan dengan kuda kawan. Richard Rapport tadi memilih opsi kedua. Yang terkuat dengan kuda ini manuver ke petak G6. Ya jelas ini akan memaksa pion harus ambil, kalau tidak mau menterinya jatuh. Tentu sudah dikalkulasi oleh Richard Rapport kawan variasi seperti ini, tapi dia memilih dengan kuda tadi manuver ke petak F5. Jika dilanjutkan seperti ini kawan, maka pion ini juga akan diambil oleh menteri dan kalian juga tidak bisa lagi menyerang dengan benteng bergerak ke sini kawan. Nanti pion ini juga jatuh, melakukan skak terlebih dahulu baru ambil pion ini, ataupun potensi berikutnya pion ini jatuh, pion ini juga jatuh kawan. Itulah beberapa opsi jika kuda ini dikorbankan ke petak G6. Tapi memilih petak F5, pengorbanan diterima, pion ambil kuda F5. Dan pion E6, inilah rencana dari Richard Rapport. Ada discover gantinya salah satu benteng ini jatuh kawan. Dan benteng diserahkan memilih dengan pion F ambil pion E6. Kalau benteng ini dipertahankan mundur, maka berikut inilah ancamannya kawan. Menteri ambil pion ada di petak F5, ancaman skakmat. Kalian tidak bisa backup dengan menteri di sini. Di sini tidak bisa lagi kawan. Kalian harus backup dengan benteng. Tentu saja kalau benteng naik, disikat juga kawan. Kalaupun kalian di sini mengantisipasi ancaman skakmat dengan pion F6, maka ada gajah melakukan skak dan beberapa langkah berikutnya juga bisa skakmat kawan. Oleh karena itu melepaskan bentengnya, bermain dengan pion F ambil pion E6 untuk perkuat rantai pionnya kawan. Gajah ambil benteng, kuda bergerak ke D7, gajah ambil benteng, ambil balik oleh kuda. Kemudian benteng E1, coba rebut pion, backup dengan gajah C8. Dan di sini pengorbanan kembali dilakukan oleh Richard Rapport. Gajah ambil pion D5. Dan pilihan terbaik tidak menerima gajah ini kawan. Tapi pengorbanan diambil, pion ambil gajah D5. Setelah menteri bergeser ke peta E2, Constantine Lupulescu menyerah karena ancamannya adalah ancaman skakmat pada dua peta ini yang sulit dihindari. Bisa memperpanjang permainan dengan pengorbanan menteri, kemudian pengorbanan gajah, dan satu langkah berikutnya skakmat yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Itulah kawan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh Richard Rapport. Kita coba ulangi sekali lagi kawan pengorbanannya tadi dengan kuda bergerak ke peta F5 ini. Mungkin kalian di sini punya alternatif yang lain kawan. Tadi belum sempat juga mengotak-atik variasi ini lebih dalam. Silahkan kalian otak-atik variasi terbaik dari Stockfish pengorbanan kuda ke peta G6 ketimbang peta F5 tadi. Kita ulangi lagi langkah-langkah pengorbanannya kawan untuk membongkar pertahanan yang sangat tertutup. Akhirnya juga melakukan pengorbanan dua perwiranya. Tadi setelah terbuka juga lajur E bagi menteri melakukan tusukan ancaman skakmat pada dua peta ini, membuat Constantine Lupulescu menyerah di langkah ke-39. Oke, itulah kawan permainan Richard Rapport yang luar biasa membongkar pertahanan tertutup kawan dengan dua kali pengorbanan perwira minornya. Semoga permainan dari Richard Rapport tadi bisa menghibur kalian dan kita tunggu saja untuk sesi blitznya kawan. Jelas di hari pertama blitz memainkan 9 babak langsung. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir dan juga like video-video kami kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.